Kembalinya Dewa Perang Bab 311-320. Bab 311. Bahkan keluarga Gonzales dan anggota Kamar Dagang Hampton Utara harus menyerah pada keluarga Maci. Liam tidak bisa memikirkan orang lain yang akan memiliki keberanian untuk menantang keluarganya di Northampton. Dia menerima selembar kertas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dewa Perang, Garnison. Liam membaca kata-kata yang tertulis di kertas itu. Liam segera memahami pesan itu. Masalah keluarga Maci ada di sini. Berbicara secara logis, Dewa Perang adalah satu-satunya orang, dengan nama keluarga Garrison, yang berani menyebut dirinya sebagai Dewa Perang di Northampton. Sebagian besar elit di Northampton sadar bahwa nama keluarga Dewa Perang adalah Garrison. Biasanya, orang lain akan mengetahui pesan yang tertulis di selembar kertas secara instan. Namun, anggota keluarga Maci tidak menyadari hal itu. Alasannya adalah karena kesalahpahaman mereka tentang istilah Dewa Perang. Julukan Liam Maci adalah Dewa Perang, jadi mereka secara alami akan memikirkan Liam saat menyebut Dewa Perang. Tak satu pun dari mereka akan menghubungkan istilah itu dengan Dewa Perang di ketentaraan. Istilahnya berbeda-beda di antara kedua individu itu. Dewa Perang mengacu pada pangkat militer, dalam kasus Levi, sedangkan istilah itu hanyalah nama panggilan Liam. Liam mengerutkan kening. Apa artinya ini? Puan, Anda telah menyinggung seseorang yang sangat berkuasa kali ini. Saya pikir Anda harus segera membebaskan Tuan Quinton, saran Jack. Dia tidak mengungkapkan identitas Levi karena alasan egoisnya sendiri. Jack tidak pernah berhasil melampaui gurunya, Liam, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, atau seberapa berpengaruh dia, karena kendala Liam. Jadi, dia ingin memanfaatkan kesempatan itu agar Levi melenyapkan Liam. Dengan cara itu, bisnis keluarga Liam akan menjadi miliknya. Jack akhirnya bisa menjadi satu-satunya raja sejati di Northampton. Jack sengaja memprovokasi Liam untuk membiarkan ego yang terakhir menguasai rasionalitasnya. Apakah kamu memperingatkanku? Andy menduga, makna di balik pesan ini jelas sekali. Anda adalah Dewa Perang sementara orang bernama Garrison ini ingin menyelamatkan Benny Quinton. Dia mencoba mengancam Anda dengan nama keluarga. Liam dan Nathan tertawa terbahak-bahak setelah mendengarkan analisis Andy. Seseorang dengan nama keluarga Garrison di Northampton. Mungkinkah orang ini dari keluarga Garrison? Keluarga Garrison itu yang membutuhkan dukungan keluarga Rogers. Beraninya dia mengancam keluarga Maci. Liam meraung. Bawakan aku selembar kertas dan pena. Liam memerintahkan. Liam menulis beberapa kata lagi di bagian belakang kertas. The God of War, Maci, Deat. Makna di balik pesan itu sederhana. Siapapun yang memiliki keberanian untuk menentang keluarga Maci harus menghadapi kematian. Liam Maci terkenal di dunia bawah, serta masyarakat kelas atas di Northampton. Siapapun yang mengenal Liam, mencari bantuannya setiap kali mereka menghadapi masalah dalam beberapa tahun terakhir. Liam sering meninggalkan mereka dengan selembar kertas. Di secari kertas tertulis kata-kata, The God of War, Maci. Hanya beberapa kata itu yang diperlukan untuk menyelesaikan semua kesulitan mereka. Setiap pihak yang melihat pesan itu akan ketakutan karena kata-kata itu seperti ancaman langsung yang datang dari Liam sendiri. Tidak ada yang berani melawan mereka yang berada di bawah perlindungan Liam. Jack mengandalkan hal itu, dalam beberapa kesempatan, untuk menanamkan rasa takut pada musuh-musuhnya. Mereka berlutut di hadapannya begitu mereka melihat nama Liam Maci tercetak di kipas Jack. Kembalikan kertas ini ke orang itu. Sekarang, Liam memerintahkan dengan dingin. Bahkan Winston Gonzales dan anggota kamar harus menyerah sebelum pesan itu, belum lagi anggota keluarga Garrison belaka. Dimengerti, Tuan, saya akan segera melakukan apa yang Anda katakan. Jack menerima secari kertas dengan tangan gemetar. Jack kembali dengan cepat ke Levi. Levi dan yang lainnya tercengang ketika mereka membaca beberapa kata yang tertulis di belakang kertas. Dia sangat sombong, ucap Levi sambil tersenyum, lalu dia menatap Jack dengan penuh arti. Jack merasa seolah-olah niatnya terungkap, saat Levi memusatkan pandangannya yang tajam padanya. Sungguh pemberani, Liam Maci. Beraninya dia menyebut dirinya sebagai Dewa Perang. Kirin marah. Bab 312. Levi menyalakan sebatang rokok dan tersenyum. Aku ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai, tapi dia tidak menerima kebaikanku. Kirin. Ya Pak. Pindahkan resimen operasi khususmu ke sini. Ayo pergi. Ya Pak. Adegan aneh diamati di jalan-jalan utama Hampton City segera setelahnya. Konvoi tank melaju ke arah rumah Dewa Perang. Banyak orang yang lewat berkumpul untuk menonton, tetapi mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Lebih dari 100 pengawal masih menghalangi orang luar memasuki mansion pada saat itu, karena mereka terus mengusir sekelompok orang. Para pengawal tertawa kecil ketika mereka berpikir, orang-orang ini harus belajar untuk mengetahui tempat mereka. Bahkan orang terkaya, Winston Gonzales, harus menyerah pada keluarga Maci, belum lagi, apalagi orang seperti mereka. Kemudian, para pengawal melihat Jack Smith berbaris menuju pintu masuk lagi. Namun, kali ini,
beberapa orang mengikuti di belakangnya. Silakan kembali, Tuan Smith. Tuan Maci telah memberi kami beberapa perintah. Anda tidak diizinkan masuk ke mansion, pemimpin pengawal memberi tahu Jack. Jack memasang ekspresi wajah yang aneh. Suaranya bergetar saat dia bergumam, tidak, bukan aku. Merekalah yang ingin memasuki mansion. Para pengawal berbalik untuk melihat Levi dan yang lainnya setelah mendengarkan Jack. Pemimpin pengawal mencibir, silakan kembali. Tidak ada yang diizinkan memasuki rumah keluarga Maci hari ini. Bawahannya menatap Levi dan yang lainnya dengan mengancam. Levi tersenyum padanya, bagaimana jika saya bertekad untuk masuk? Maka kamu harus menghadapi kematian. Kirin bertemu dengan mata pemimpin itu tiba-tiba dan mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Kemudian dia mengarahkan pistolnya ke kepala orang itu dan menanyainya, bagaimana kalau sekarang? Bisakah kita masuk ke rumah sekarang? Kecemasan merayap ke dada pemimpin karena dia tidak mengharapkan Kirin untuk menarik senjatanya. Pengawal lainnya berjalan dengan cemas sambil menatap Levi dan yang lainnya dengan marah. Pemimpin para bodyguard itu dibekali dengan pola pikir yang tangguh. Dia menjawab sambil tersenyum, jangan gegabah. Pistol ini tidak menjamin Anda masuk ke rumah keluarga Maci. Pengawal lainnya mencemooh Kirin, bodoh sekali. Beraninya dia memprovokasi kita, di War Gods Mansion. Dia jelas lelah hidup. Bagaimanapun, kita berbicara tentang keluarga Maci. Keluarga paling berpengaruh di kota. Apakah itu berarti kita masih tidak diizinkan memasuki tempat itu? Kirin bertanya. Tentu saja, Winston Gonzales dan orang-orang dari kamar dagang Hampton Utara juga gagal masuk. Pemimpin mengumumkan, mengejek. Oke, maju. Kirin melambaikan tangannya. Suara-suara memekakkan telinga tiba-tiba muncul dari belakang mereka. 20 tank memasuki visi semua orang dan bergemuruh ke depan, menuju pintu masuk. Semua pengawal ketakutan saat melihat tank. Mereka hanya bisa menatap pemandangan itu dengan linglung. Mereka buru-buru bergerak mundur saat tank-tank maju ke arah mereka, tanpa menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tank-tank itu akhirnya berhenti saat para pengawal menempelkan punggung mereka ke dinding. Satu peleton pasukan khusus bersenjata lengkap menurunkan tank. Mereka mengenakan topeng yang dibuat khusus untuk menutupi wajah mereka. Resimen operasi khusus yang terdiri dari 300 anggota berbaris dalam beberapa baris dan berbaris menuju War Gods Mansion. Pemimpin pengawal itu mengencingi celananya karena ketakutan sementara Kirin terus menodongkan senjata ke kepalanya. Saya pikir dia hanya orang bodoh. Tapi sial, saya tidak berharap resimen operasi khusus ada di sini. Apakah ini bahkan nyata? Semua pengawal merunduk di lantai sambil menutupi kepala mereka dengan tangan mereka. Tidak mungkin kita bisa melawan mereka. Dia telah memanggil seluruh resimen operasi khusus. Apakah kamu tidak terlalu penuh dengan dirimu sendiri, Liam Maci? Mengapa kamu tidak menyambut Dewa Perang ketika dia ada di depan pintumu? Azure Dragon mencibir. Puff, satu-satunya orang yang bisa memenuhi syarat gelar God of War di Northampton adalah kakekku. Semua orang tidak lain hanyalah sampah. Andi berteriak marah setelah mendengar suara Azure Dragon. Dia mendorong pintu terbuka dan menyerbu ke depan dengan cara yang mengesankan saat dia membalas. Bab 313. Namun, Andi tercengang ketika dia mengambil formasi resimen operasi khusus di luar rumah, ketika suara tentara berbaris bergema di samping telinganya. Ini. Andi tidak bisa pulih dari dampak yang diterimanya setelah menyaksikan resimen operasi khusus berbaris di hadapannya. Bawahannya yang mengikuti di belakangnya hendak meneriakkan pidato yang tidak ramah pada orang-orang di luar rumah ketika mereka segera terjepit ke tanah. Anak buahnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Para prajurit menyerbu ke rumah Dewa Perang, dan bahkan menyeret Andi bersama mereka. Siapapun yang menghalangi jalan mereka ditangani dan disingkirkan. Levi dan yang lainnya memasuki mansion, setelah resimen operasi khusus membersihkan semua rintangan. Pengawal di dalam mansion mengira seseorang telah menerobos masuk ke dalam rumah. Mereka ingin melawan penyusup sekaligus. Untuk kemalangan mereka, melihat para prajurit ketakutan hidup dari pengawal. Dalam waktu kurang dari 30 detik, semua pengawal di dalam rumah Dewa Perang ditundukkan. Selain itu, para prajurit menyusup ke mansion tanpa membuat suara yang berlebihan. Mereka telah berhasil menguasai tempat itu tanpa ada orang lain yang menyadarinya. Pelatihan keras Kirin efektif, karena dia telah mengubah prajurit biasa menjadi pasukan elit. Para prajurit berbaris dalam dua baris dari pintu masuk rumah ke aula pertemuan setelah mereka menaklukkan War Gods Mansion. Levi, Azure Dragon, dan Kirin berbaris maju. Di dalam aula pertemuan, Liam menyesap secangkir tehnya sambil duduk dengan tenang di kursinya. Nathan sedikit khawatir, mungkinkah sesuatu yang buruk terjadi di luar aula? Liam tersenyum, jangan khawatir, Andi lebih dari mampu menangani semuanya. Benny hanya tersenyum termenung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pintu ke aula pertemuan dirobohkan oleh kekuatan besar, segera setelah Liam berbicara. Selusin tentara bergegas ke aula pertemuan pada detik berikutnya. Mereka dengan cepat berbaris menjadi dua baris di dalam aula.
Liam dan Nathan dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba itu. Mengapa ada tentara di dalam rumah saya? Selain itu, orang-orang ini tampaknya adalah tentara yang terlatih. Bukankah kamu pemberani, Liam Maci? Sekelompok orang memasuki aula pertemuan, menggemakan raungan yang menggelegar. Para prajurit memberi hormat kepada orang-orang yang telah berjalan melewati pintu sekaligus. Liam ketakutan dengan apa yang baru saja dia saksikan, sementara kaki Nathan hampir putus asa. Anggota keluarga Maci seharusnya mengalami semua jenis kejadian dalam hidup. Meskipun demikian, pemandangan para prajurit itu terlalu menakutkan dan tidak dapat dipahami oleh mereka. Apa yang sedang terjadi? Benny berdiri hanya setelah dia melihat Levi. Kejelasan menyapu Liam, itulah orang yang ditunggu oleh Benny Quinton. Orang yang mampu menimbulkan masalah pada keluargaku. Saya senang Anda baik-baik saja, Tuan Quinton. Levi menyeringai. Ya, mereka tidak menyusahkan saya, kata Benny. Nathan merasakan kekuatannya merembes keluar dari tubuhnya saat Azure Dragon memusatkan pandangan padanya. Tidak ada kata-kata yang masuk ke Nathan saat itu. Siapa orang-orang ini? Apakah orang seperti mereka ada di Northampton? Mengapa kita tidak mendengar apa-apa tentang mereka? Liam adalah seorang veteran dalam hidup. Dia bisa mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya, siapa kamu? Aku orang yang mengirimimu pesan tadi, jawab Levi. Dewa Perang, Garnison. Liam mengerutkan kening. Dia bingung. Maafkan kebodohan saya tidak tahu bahwa ada seseorang yang berprestasi seperti Anda di keluarga Garrison dari Northampton. Liam dan Nathan terjebak dalam kebingungan. Tuan Maci, mengapa Anda tidak membebaskan imajinasi Anda sejenak? Dewa Perang dengan nama keluarga Garrison yang saat ini tinggal di Northampton. Benny mengingatkan Liam. Dewa Perang dengan nama keluarga Garrison. Aku tidak kenal orang ini. Dewa Perang, Garnison, tunggu. Wajah Liam berubah pucat, karena dia sangat terkejut. Dia memandang Levi dan berseru dengan heran, jangan bilang kamu adalah Dewa Perang yang legendaris. Bab 314. Ya, Anda benar sekali, Kirin tersenyum. Levi berseru, tidak. Kamu adalah Dewa Perang yang sebenarnya. Liam hampir pingsan karena ketakutan, mendengarkan komentar Levi. Dewa Perang, ini hanya nama panggilan yang diberikan kepadaku oleh orang-orang di dunia bawah. Ini benar-benar berbeda dari God of War yang sebenarnya. Saya tidak percaya sesuatu yang melodramatis seperti ini benar-benar terjadi hari ini. Dewa Perang telah memperingatkanku dengan mengirimiku sebuah catatan, namun aku melakukan hal yang paling konyol untuk mengancamnya. Tunggu, ada yang tidak beres. Saya pikir, Jack Smith mengacaukan saya. Liam melirik Jack. Dia tahu bahwa muridnya sedang menjebaknya. Jack bisa saja menjelaskan identitas Levi Garrison kepadaku, tapi dia tidak melakukannya. Dia mencoba melenyapkanku dengan memanfaatkan otoritas God of War. Liam berlutut. Pak, semua yang terjadi hari ini hanya salah paham. Saya mengundang Tuan Quinton ke tempat saya karena saya butuh perawatan. Liam menjelaskan dengan tergesa-gesa. Levi duduk di kursi Liam dan menjawab sambil tersenyum, oke. Mari kita kesampingkan masalah yang berhubungan dengan Tuan Quinton. Bagaimana kita harus mengatasi insiden yang terjadi di rumah sakit? Liam langsung menatap Andy. Cepat dan panggil orang-orang yang kamu tugaskan ke rumah sakit tadi. Kedelapan pria dibawa ke depan setelah beberapa saat. Mereka semua berlutut di lantai ketakutan. Ini hanya salah paham, kami baru saja tidak sabar. Orang-orang itu menggigil ketakutan. Liam angkat bicara setelah memperhatikan kondisi mereka. Tuan, saya akan memastikan bahwa mereka menerima hukuman yang sesuai karena memukul orang yang tidak bersalah itu dengan mengikuti hukum. Bibir Levi melengkung membentuk seringai. Yah, aku ingin menangani masalah ini dengan menggunakan caraku hari ini karena suatu alasan. Alasan, semua orang tercengang. Apakah Anda ingat memukul seorang dokter wanita? Levi bertanya. Para pria saling bertukar pandang. Satu-satunya orang yang cocok dengan deskripsi Levi adalah asisten Benny Quinton, yang mencoba menghentikan mereka pergi saat itu. Mereka mengangguk setelah berpikir sejenak. Oh, asal kau tahu, orang itu adalah ibu mertuaku. Keheningan yang mengerikan memenuhi udara setelah Levi berbicara. Semua orang tercengang. Jadi, mereka memukul ibu mertua God of War. Di mana mereka menemukan keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Liam basah kuyup oleh keringat gugup, saat wajahnya menjadi pucat, setelah sepersekian detik. Dia tidak pernah lebih takut sepanjang hidupnya. Liam dan Nathan akhirnya mengerti betapa mereka telah membesarkan Andy, dengan terus-menerus menghujaninya dengan kasih sayang, memenuhi setiap keinginannya. Andy tumbuh menjadi anak nakal yang sombong dan egois yang akan melakukan apa saja sesukanya. Sekarang mereka harus menanggung akibat dari pola asuh yang buruk. Andy, basah oleh keringat dingin, menyesali keputusannya juga, karena secara tidak sengaja melukai ibu mertua God of War. Siapa yang memukulnya? Levi bertanya. Kedelapan pria itu, berlutut di lantai, bergidik. Tak satu pun dari mereka berani mengakui dosa mereka. Jadi, kamu tidak mengaku. Suara Levi terdengar lagi.
Orang-orang lainnya mundur selangkah untuk mengungkap pelakunya. Pelakunya, Tik, gemetar ketakutan. Apakah kamu memukul ibu mertuaku? Levi bertanya padanya. Tik ingin menjawabnya, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Levi menendang wajah Tik saat Tik terbang beberapa meter melintasi aula. Tik diseret ke kaki Levi lagi. Levi menamparkan wajah Tik dengan kuat dan mengirimnya terbang melintasi ruangan lagi. Kemudian, dia diseret untuk menghadapi murka Levi lagi. Proses ini diulang setidaknya 20 kali. Wajah Tik telah berubah menjadi berantakan berdarah setelah Levi selesai. Fitur wajahnya menjadi cacat dan cacat. Semua orang di dalam aula ketakutan oleh kekejaman Levi. Bahkan bos besar dunia bawah, Liam, gemetar. Bab 315. Begitukah seharusnya Anda memperlakukan staf rumah sakit? Bagaimana Anda bisa melukai mereka, padahal mereka telah bekerja keras untuk menyelamatkan nyawa? Apakah mereka menyinggung Anda? Di mana hati nurani Anda? Levi mengarahkan tembakan pertanyaan ke Liam dan anak buahnya. Keheningan pin drop tetap ada di udara di dalam aula, karena tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Levi tahu bahwa dia punya hak dan alasan untuk menghukum orang-orang itu atas apa yang mereka lakukan. Aku ingin kalian semua yang telah menyakiti staf rumah sakit untuk berlutut dan meminta maaf kepada mereka di rumah sakit. Kemudian kalian akan memberikan kompensasi penuh kepada mereka, atas kerusakan yang telah kalian lakukan. Levi menuntut. Oke, aku akan membuat pengaturan yang diperlukan. Jawab Liam. Levi kemudian menoleh ke Liam. Keluarga Maci akan pensiun mulai sekarang. Pengumuman itu adalah baut dari biru ke seluruh keluarga Maci. Levi telah menentukan nasib keluarga Maci dengan satu perintah. Keluarga Maci tidak akan ada lagi di dunia bawah sejak saat itu dan seterusnya. Jesse Nielsen mungkin tidak memiliki wewenang untuk mencabut pengaruh keluarga Maci, tetapi Levi bisa. Tidak. Tidak. Andy dan Nathan terlihat sangat menyedihkan. Mereka ingin mewarisi milik keluarga Maci, yang akan menguasai dunia bawah Northampton di masa depan. Perintah Levi telah menghancurkan mimpi mereka. Liam, di sisi lain, tenang dan tenang. Dia menerima nasib keluarga tanpa protes apapun. Menurutnya, sudah merupakan berkah bagi mereka untuk tetap hidup setelah kejadian itu. Namun, dia tahu bahwa musuh keluarga Maci akan segera mengincar mereka setelah mereka kehilangan status. Jadi, peluang mereka untuk bertahan hidup akan tipis. Krisis keluarga Maci benar-benar telah tiba. Pada saat itu, Jack Smith, yang bersembunyi di antara kerumunan, menyeringai. Semuanya berjalan seperti yang saya rencanakan. Levi Garrison telah menghilangkan Liam Maci seperti yang saya harapkan. Aku akhirnya bisa menjadi orang paling kuat di dunia bawah Northampton. Hehe. Namun, Levi berbalik untuk melihat Jack, tepat saat seringai muncul di wajahnya. Jangan berpikir bahwa aku tidak mengetahui skema yang kamu rencanakan, Jack Smith. Kamu akan pensiun bersama keluarga Maci. Senyum di wajah Jack goyah setelah mendengarkan Levi. Ia menatap Levi tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk kemalangannya, Levi tidak berhenti di situ. Dia telah memusnahkan semua kekuatan dunia bawah di Northampton hari itu. Berita itu mengejutkan semua orang di seluruh Erudia. Akhirnya, Benny kembali ke rumah sakit tanpa cedera. Para pelaku kesalahan berlutut di depan rumah sakit untuk mengungkapkan penyesalan mereka, memberi kompensasi kepada staf rumah sakit dengan sejumlah besar uang. Segera setelah itu, mereka semua ditahan. Meskipun demikian, konsekuensi terpenting setelah insiden itu adalah kejatuhan Liam Maci. Namun, alasan dibalik kejatuhannya adalah sebuah rahasia. Yang membuatnya cemas, anggota keluarga Gonzales dan kamar dagang Hampton Utara mengerti bahwa pergantian peristiwa itu karena campur tangan Dewa Perang. Liam Maci telah benar-benar menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan. Caitlin tinggal di rumah untuk memulihkan diri setelah dia menderita cedera yang mengerikan itu. Dia merasa lega setelah mengetahui kesediaan pelaku untuk memberi kompensasi dan meminta maaf. Caitlin berbalik untuk melihat Levi dan Aaron yang duduk di samping tempat tidurnya. Kemudian dia bergumam dengan dingin, kalian berdua adalah pria yang tidak punya tulang. Tidak ada yang berani menggertakku jika kamu sedikit mampu. Levi tahu bahwa ibu mertuanya hanya melampiaskan amarahnya. Aku tidak bisa membayangkan bahwa beberapa preman akan berani menerobos masuk ke rumah sakit, memukul orang yang lewat, bahkan dengan statusku sebagai Dewa Perang. Levi mengatur beberapa pengawal untuk melindungi Benny setiap saat, setelah kejadian itu. Dia tidak ingin mempertaruhkan keselamatan Benny lagi. Hal-hal tetap normal, karena kehidupan terus berjalan sesudahnya. Tak lama kemudian, suatu hari, Iris menerima berita. Ada masalah dengan produk Morris Group. Peralatan medis mereka telah menyebabkan kematian seorang pasien, sementara pasien tersebut menerima perawatan dalam pengaturan klinis. Pihak berwenang telah menyelidiki masalah ini dan menentukan bahwa aparat adalah penyebab kematian mendadak. Perangkat medis Morris Group dianggap rusak. Itu tidak mungkin. Semua produk kami menjalani tes kontrol kualitas yang ketat. Seharusnya tidak ada masalah seperti itu. Ya, saya tercengang.
Iris menghela nafas, mungkin seseorang mencoba menjebak kita. Tidak heran jika kita menjadi sasaran pesaing bisnis karena produk kita memonopoli pasar. Meskipun demikian, ini terlalu banyak untuk menyebabkan kematian seseorang. Bab 316. Masalah ini menyebar ke publik sebelum Iris sempat memuat berita tersebut. Media dan penerbit surat kabar dengan cepat melaporkan kesalahan Morris Group sebagai topik utama. Perangkat medis yang didukung oleh harta nasional, Benny Quinton, dianggap cacat. Penggunaan perangkat medis dalam pengaturan klinis telah mengakibatkan kematian pasien. Berita itu menjadi sensasi instan yang menyebar ke seluruh Erudia. Pengangkatan Benny sebagai duta Morris Group telah mendongkrak reputasi dan penjualan Morris Group ke puncak di bidang bisnis. Nilai pasar perusahaan juga meningkat tajam. Pertumbuhan eksponensial Morris Group telah membatasi kendali kamar dagang Northampton atas pasar. Tanpa diduga, bencana terjadi hanya setelah beberapa hari sukses. Kematian seorang pasien adalah hal yang tabu dalam dunia medis. Sayangnya, Morris Group harus menghadapi kesulitan. Pukul 8 pagi. Departemen Bisnis dan Manajemen Erudia, Departemen Keselamatan Kerja, Asosiasi Konsumen, Departemen Perdagangan, Departemen Jaminan Kualitas Produk Komersial, dan Departemen Kepolisian Negara bergabung untuk menyelidiki masalah itu. Mereka menghentikan produksi dan operasi pabrik Morris Group sekaligus. Keenam departemen telah menugaskan satuan tugas khusus ke Morris Group, yang menangguhkan sementara izin usaha Morris Group. Seluruh organisasi yang berjalan dengan lancar sebelumnya telah runtuh, tiba-tiba. Iris dan eksekutif lainnya sedang mendiskusikan cara untuk menangani masalah ini ketika sekelompok orang berbaris ke ruang rapat. Pintu ke ruang pertemuan didorong paksa terbuka. Bisakah saya bertemu dengan penanggung jawab di tempat ini? Kami dari satuan tugas khusus yang dibentuk oleh 6 departemen utama di Erudia. Kami ditugaskan untuk menyelidiki kesalahan besar yang ditemukan pada produk perusahaan Anda. Orang yang memimpin kelompok orang itu adalah Keith York, Wakil Direktur Departemen Kepolisian Erudia. Dia dijuluki Justice Keith karena kepribadiannya yang benar. Tidak ada yang mengharapkan satuan tugas khusus akan dibentuk dengan tujuan tunggal untuk menangani masalah itu. Jadi, jelas terlihat dampak dari cacat pada peralatan medis Morris Group. Iris berdiri dengan ketakutan dan menjelaskan, saya adalah wakil presiden Morris Group, Iris Annabel. Saya adalah penanggung jawab untuk saat ini. Keith memperkenalkan dirinya dengan nada dingin, saya adalah kapten satuan tugas khusus ini, Keith York. Minta presiden dan ketua dewan perusahaan Anda untuk segera menunjukkan diri. Ini. Iris terjebak dalam posisi yang sulit. Semua eksekutif lainnya saling bertukar pandang, satu di antara yang lain karena bahkan sebagian besar dari mereka belum pernah melihat bos besar Morris Group. Presiden mereka, Neil Rhodes, juga tidak sering terlihat di perusahaan. York, saya adalah pengurus utama Morris Group saat ini. Anda bisa berbicara langsung dengan saya jika ada sesuatu yang mendesak, kata Iris. Keith mencibir, seorang wakil presiden menjalankan seluruh perusahaan. Mungkin kesalahan manajemen internal Morris Group yang harus disalahkan atas cacat produksi perusahaan ini. Saya sekarang mencurigai pemilik Morris Group sedang dalam pelarian setelah melakukan kejahatan. Tidak, bukan itu. Iris buru-buru menggelengkan kepalanya. Oke, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi? Keith menatapnya. Iris tidak tahu bagaimana menggambarkan gaya manajemen Morris Group karena bos besar dan presiden mereka, Neil Rhodes, adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi, kamu tidak bisa memberitahuku apa-apa. Keith mencemooh Iris. Dengan ini saya umumkan semua proses yang sedang berlangsung di Morris Group akan dihentikan dan setiap anggota perusahaan akan diperiksa. Karyawan yang terkait dengan departemen produksi akan menjalani pemeriksaan ketat. Polisi sekarang akan mulai memeriksa Morris Group. Siapapun yang terlibat dalam insiden fatal ini akan dihukum berat. Semua anggota manajemen puncak perusahaan menjadi cemas setelah mendengarkan pidato Keith. Jika polisi dapat membuktikan kelalaian Morris Group dalam masalah ini, perusahaan akan menemui kehancurannya, dan kita semua, para eksekutif, pasti akan menghadapi hukuman penjara. Iris dan rekan-rekannya membela diri, saya harap Anda akan mengungkap kebenaran, York, sama sekali tidak ada yang salah dengan produk kami. Kami bahkan telah menerima beberapa sertifikasi dari Departemen Kontrol Kualitas. Apalagi, kami bahkan memiliki Quinton untuk menjamin kualitas produk kita. Pasti ada seseorang di luar sana yang mencoba menjebak kita. Bab 317. Begitukah? Tapi apakah Anda bisa menjamin kualitas dari setiap barang yang diproduksi oleh perusahaan Anda? Dari yang saya dengar, Morris Group belakangan ini mempercepat kemajuan produksi. Pabrikan lain membutuhkan waktu setengah tahun untuk memproduksi mesin serupa, sedangkan produksi Morris Group digunakan kurang dari sebulan. Mau tak mau saya merasa curiga dengan kecepatan produksi Anda. Memang, Quinton adalah duta perusahaan Anda. Tidak akan ada yang berani mempertanyakan kualitas produk karena gengsi Quinton. Dalam hal ini, apakah Anda memanipulasi reputasinya yang terhormat untuk melewati proses kontrol kualitas? Iris tidak bisa berkata-kata, karena dia tidak bisa menyangkal kecurigaan Keith.
Pada saat itu, orang-orang dari bagian investigasi kejahatan komersial Northampton juga tiba. Siapa penanggung jawab di sini? Kami telah menerima laporan anonim bahwa Morris Group menjiplak teknologi inti kamar dagang Hampton Utara. Kami telah menemukan laporan ini benar, setelah serangkaian penyelidikan. Produk Morris Group hampir identik dengan kamar, tetapi kamar telah memproduksi produk ini selama bertahun-tahun. Semua orang tercengang setelah mendengarkan tuduhan palsu itu. Kamar dagang Northampton telah mengajukan keluhan terhadap Morris Group atas plagiarisme ketika merekalah yang melakukan kejahatan tersebut. Kate tersenyum setelah mendengar pernyataan itu. Tidak heran ada kesalahan dengan peralatan medis. Anda telah menjiplak teknologi inti dari sumber lain tetapi gagal menghasilkan produk dengan kualitas yang sama. Ya, pasti begitu. Peralatan medisnya pasti cacat karena itu. Anggota Satuan Tugas Khusus mencemooh Iris dan rekan-rekannya. Semua media mulai menerbitkan berita yang terkait dengan topik itu. Pihak berwenang telah membuktikan Morris Group telah menjiplak teknologi inti kamar dagang Hampton Utara. Plagiarisme adalah penyebab utama dari insiden fatal tersebut. Netizen membanjiri internet dengan komentar marah setelah berita itu menyebar ke publik. Nilai pasar Morris Group anjlok. Krisis besar menimpa perusahaan, karena mereka menghadapi risiko kebangkrutan. Belum sepenuhnya dampak dari kejadian itu, karena Benny pun terseret ke dalam kekacauan. Beberapa sumber media merilis informasi Benny menerima sejumlah besar biaya duta besar dari Morris Group. Mereka memperkirakan jumlahnya mendekati 300 juta. Media menegur Benny karena kurangnya profesionalisme dan kepribadian yang tidak etis, untuk menjamin kualitas produk Morris Group bahkan ketika dia mengetahui kualitas produk mereka di bawah standar. Bahkan ada yang menyebut Benny sebagai orang munafik. Sementara itu, masalah Morris Group terus membesar. Petugas polisi tiba setelah dipanggil oleh Kate. Iris Annabel, Isaiah Wade. Mayoritas eksekutif Morris Group dibawa pergi oleh polisi. Tingkat keparahan insiden itu sejelas siang hari. Saat itu, di rumah sakit City First. Benny merawat pasien seperti biasa di klinik, sementara Caitlin membantunya sebagai asistennya. Saat itu, keributan meletus di lorong. Apa yang sedang terjadi? Benny mengerutkan kening. Dia tidak takut akan keselamatannya, karena Levi telah mengatur pengawal yang terampil untuk melindunginya. Beberapa anggota keluarga pasien bergegas ke kantor dengan cepat. Anda seorang dokter yang tidak etis, Benny Quinton. Bagaimana Anda bisa menjalani kehidupan yang tidak etis seperti itu? Bagaimana Anda bisa menghabiskan 300 juta tanpa rasa bersalah atau penyesalan? Apakah Anda tidak merasa menyesal telah membunuh pasien Anda? Mereka menunjuk Benny dan menegur. Kau jahat, Benny Quinton. Kau dokter terburuk di Erudia. Itu benar, kamu tidak pantas memakai jas putih itu. Kalian semua adalah manusia yang mengerikan. Anggota keluarga gelisah. Mereka akan melukai Benny secara fisik jika dokter dan perawat lain tidak menghentikan mereka. Buho, kau mati tanpa alasan, Mai Hubi. Penyakitmu tidak parah dari awal. Seorang wanita parubaya berlutut di kantor dan menangis histeris. Semua anggota keluarga lainnya mulai meronta-ronta kantor, sambil terus mengutuk Benny. Apa yang telah terjadi? Benny bingung. Pak Quinton, pasien di rumah sakit menggunakan alat medis yang diproduksi oleh Morris Group tadi malam dan meninggal karena mesinnya rusak. Pasien hanya didiagnosis sakit ringan, seorang dokter memberitahu Benny yang sebenarnya. Benny merosot ke jok kulit setelah mendengarkan penjelasan dokter. Bab 318. Bahkan Caitlin, yang berdiri di samping, menjadi pucat. Seseorang sudah mati. Ini adalah masalah besar. Bagaimanapun juga, Quinton telah meyakinkan publik tentang kualitas produk itu. Semua orang akan mengincarnya sebelum Morris Group jika ada yang salah dengan peralatan medis. Bagaimana ini mungkin? Benny tak percaya dengan pergantian peristiwa. Bagaimanapun, dia telah menguji dan menganalisis peralatan medis dengan murid-muridnya. Apalagi, Morris Group telah menerima 2 sertifikasi jaminan kualitas yang berbeda. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa seseorang bermaksud menjebak Morris Group. Namun demikian, metode ini tidak dapat diterima. Mereka telah menyebabkan kematian seseorang. Benny membanting tangannya ke permukaan meja. Saya, Benny Quinton, yang akan menangani masalah ini. Dia mengatakan kepada Caitlin untuk memberitahu rumah sakit agar mengadakan konferensi pers untuknya. Benny menghadiri konferensi pers yang digelar tak lama kemudian. Pesannya kepada publik sederhana. Dia meyakinkan semua orang bahwa dia akan menyelidiki insiden itu, untuk mengungkap kebenaran. Jika kematian pasien benar-benar karena kualitas produk, Benny mengatakan kepada media bahwa dia akan rela mengakhiri hidupnya sendiri, untuk menebus kesalahannya. Isu itu semakin menarik perhatian setelah konferensi pers berakhir. Tidak ada yang menyangka Benny begitu bertekad, karena dia rela menyerahkan nyawanya sendiri untuk menebus kesalahannya. Di sisi lain, di Ballet Group, Ron Ballet, Sawery Yaon, dan 2 anggota dewan lainnya berkumpul. Bagaimana keadaannya sekarang, Ron? Apakah Anda membuat pengaturan yang tepat? Will dan Science bertanya dengan cemas.
Ron tersenyum. Jangan khawatir, saya tidak meninggalkan jejak apapun. Orang-orang saya telah menghancurkan rekaman pengawasan di rumah sakit ketika kami secara diam-diam mengganti peralatan medis. Bahkan polisi tidak akan pernah memulihkan rekaman itu dengan teknologi mereka. Apakah itu berarti bahwa Morris Group akan menghadapi kematian mereka dengan sangat pasti kali ini? Saweri sangat gembira. Itu benar, Morris Group ditakdirkan, apalagi satuan tugas khusus yang ditugaskan untuk menyelidiki masalah ini tidak berbelas kasih dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada yang bisa membantu Morris Group kali ini, terlepas dari dukungan yang mereka miliki. Saya tahu tentang ini, bahkan Tuan Nielsen hanya dapat terus memperbarui diri dengan kemajuan penyelidikan. Dia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur. Semuanya tertawa. Mata Ron bersinar dengan niat jahat. Meskipun kita membenci si bodoh tua itu, Benny Quinton, kita harus berterima kasih padanya. Karena reputasinya yang menonjol itulah yang menyebabkan kelemahan Morris Group diperbesar dan disebarluaskan oleh publik. Masalah ini menjadi sangat kritis bahkan Nielsen tidak bisa campur tangan. Itulah yang dia dapatkan karena memutuskan untuk membantu Morris Group mempublikasikan produk mereka. Benny Quinton hanyalah seorang munafik. Dia bertingkah tinggi dan perkasa, tapi siapa yang tahu berapa banyak uang yang dia terima dari Morris Group secara rahasia. Wildan dan Saweri mencibir. Kali ini kami tidak hanya berhasil mengeliminasi Morris Group, tetapi kami juga meningkatkan penjualan kami dengan margin yang besar. Jadi bagaimana jika produk kami lebih mahal? Konsumen akan tetap memilih kami karena produk kami lebih aman untuk digunakan. Hehehe. Sekelompok pria licik itu menyeringai. Mereka adalah pengusaha yang benar-benar jahat dan tidak berprinsip yang memprioritaskan keuntungan mereka sendiri, di atas segalanya. Mereka tidak peduli mengorbankan orang lain untuk memuaskan keserakahan mereka. Ron dan teman-temannya tidak peduli dengan pasien yang telah meninggal di rumah sakit. Mereka bahkan tidak merasa kasihan atas kematiannya. Mereka bisa tetap acuh tak acuh karena mereka sudah mati rasa karena melakukan kejahatan serupa, terlalu sering. Mengorbankan orang yang tidak bersalah untuk mencapai tujuan mereka telah menjadi norma bagi para anggota kamar. Masyarakat mendesak agar Morris Group dibubarkan dan pihak berwenang menahan pemilik korporasi tersebut. Pasalnya, bos Morris Group belum menampakkan diri sejak awal kejadian itu. Iris adalah eksekutif berpangkat tertinggi yang berbicara kepada publik sejauh ini. Selain Morris Group, perusahaan Zoe yang baru berdiri juga menghadapi masa sulit. Perusahaan barunya akan bubar, menyusul pembubaran Morris Group. Secara kebetulan, Zoe sedang mendiskusikan kemungkinan kolaborasi dengan perusahaan asing dari Daxia pada saat itu. Kemitraan potensial akan berantakan jika Morris Group menyerah pada keadaan yang menyedihkan. Benny langsung menemui Levi. Levi marah setelah dia dibuat sadar akan situasi yang sedang berlangsung. Tidak diragukan lagi bahwa kamar dagang Northampton berada di balik ini. Levi meludah. Bab 319. Setelah mengetahui bahwa Morris Group mengembangkan bisnisnya dengan cepat, terbukti bahwa kamar dagang Northampton akan menderita kerugian paling besar. Namun, tidak disangka mereka akan mengambil tindakan drastis seperti itu. Hal yang paling sulit untuk dilakukan saat ini adalah mengungkap kebenaran. Aku yakin semua petunjuk akan dihancurkan sekarang, kata Levi. Sampai sekarang, Phoenix sudah menyelidiki masalah ini. Puan, rekaman CCTV dari pukul 11.30 hingga 12 di rumah sakit City First telah dihapus. Phoenix melaporkan. Itu hanya bisa berarti bahwa seseorang telah memasuki rumah sakit selama periode waktu itu untuk mengambil tindakan, saran Benny. Levi bertanya, Phoenix, bisakah kamu memperbaikinya? Aku butuh sumber videonya. Kalaupun sengaja dirusak, aku bisa memperbaikinya, jawab Phoenix. Oke, kita pergi sekarang. Segera, Levi dan Benny tiba di ruang kontrol rumah sakit. Namun, pintu itu dijaga oleh beberapa pria yang menolak untuk membiarkan mereka masuk. Benny berterus terang, saya Benny Quinton, saya perlu mendapatkan rekaman CCTV tadi malam. Tidak, saya tidak peduli siapa Anda. Tidak seorang pun kecuali satuan tugas khusus yang bisa masuk, desak orang-orang itu. Mereka menolak untuk membiarkan siapapun masuk. Baik, mari kita lihat perangkat yang terpengaruh. Levi dan Benny menuju ke kamar, hanya untuk diberitahu bahwa perangkat telah dilepas. Hanya satuan tugas khusus yang memiliki akses ke perangkat tersebut. Mendengar itu, Levi langsung menghubungi Jesse. Nielsen, aku butuh rekaman CCTV dari rumah sakit City First, dia mengumumkan. Aku tidak bisa membantumu dengan ini. Gugus tugas khusus dikirim oleh Salt Warzone di Salt City, Erudia. Kami, di Northampton, menerima perintah untuk tidak ikut campur dalam penyelidikan mereka. Aku benar-benar minta maaf. Jesse tampak robek. Omong-omong, guruku, Grover Cook, yang menyarankannya. Untuk menghindari kecurigaan, tidak ada seorang pun di Northampton yang akan campur tangan. Selain itu, mereka harus membuat kesimpulan dalam waktu 3 hari, kata Jesse. Oke, saya mengerti. Setelah menutup telepon, senyum muncul di bibir Levi.
Dia telah mendengar tentang Grover, karena pria itu memiliki koneksi dengan kamar dagang Hampton Utara. Dimainkan dengan baik, kamar dagang Hampton Utara. Anda membuat keributan sehingga kota selatan akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Anda telah menolak untuk mengizinkan siapapun dari Northampton untuk campur tangan. Dengan menyematkannya pada kami, Anda dapat mengalahkan Morris Group secepat mungkin. Azure Dragon, cari tahu siapa kapten satuan tugas khusus ini, perintah Levi. Segera, Azure Dragon membawa kembali berita. Puan, kaptennya adalah Keith York, wakil direktur Departemen Kepolisian Quebec. York terkenal sebagai petugas polisi yang tidak dapat disuap. Dia tidak akan membiarkan siapapun campur tangan dalam kasus ini. Oke, sampaikan pesananku. Katakan pada Keith York untuk datang dan menemuiku. Levi diucapkan. Tak lama kemudian, sebuah mobil tiba di Manor. Turun dari mobil adalah Keith, kapten satuan tugas khusus. Azure Dragon membawa Keith ke kamar. Di dalam kamar, dia melihat Benny dan Levi. Salam, God of War, Keith menyapanya dengan sopan. Keith York, tahukah Anda mengapa saya memanggil Anda ke sini? Levi bertanya. Keith tercengang. Sambil menggertakkan giginya, dia bergumam, saya tahu hubungan Anda dengan Tuan Quinton. Saya akan berterus terang di sini. Anda tidak bisa ikut campur dalam kasus grup Morris. Saya tidak akan mengizinkan Anda melakukan hal seperti itu. Tidak seorang pun di Northampton diizinkan untuk campur tangan. Saya ingat bahwa Anda adalah wakil dari Northampton, jadi tolong mengerti keadaan saya. Jika Anda bersikeras untuk campur tangan, itu akan menjadi mayat saya. Sikap keras Keith mengejutkan semua orang di ruangan itu. Bab 320. Mereka akhirnya menyadari mengapa ini bukan hal yang mudah. Bahkan tangan Jesse terikat. Levi bertanya, Tuan York, bagaimana penyelidikan Anda? Kami hanya punya waktu 3 hari untuk menyelesaikan kasus ini. Dari bukti yang kami kumpulkan, kualitas produk Morris Group lebih rendah. Kami hampir yakin itu masalah Morris Group. Jadi, kami akan menangkap mereka yang terlibat dan menghentikan produksi produk terkait, jelas Keith. Meskipun dia tahu ada yang tidak beres dengan CCTV, Departemen Teknis masih belum bisa memperbaikinya. Bagaimana jika aku bersikeras untuk ikut campur? Levi bertanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda bersikeras untuk campur tangan, itu akan menjadi mayat saya. Keith menolak untuk mengalah. Tiba-tiba, Levi tersenyum. Tuan York, saya yakin Anda tidak mengetahui hal ini. Prajurit saya, Kirin, dan saya sama-sama terlibat dalam kasus ini. Kita tidak bisa menghindari ini. Keith bingung. Tidak, kau tidak terlibat di dalamnya, Keith meyakinkan. Kamu mengatakan itu tanpa penyelidikan menyeluruh. Levi bertanya dengan dingin. Puan, saya tidak mengerti Anda. Keith menundukkan kepalanya dengan cemas. Morris Group sedang dikelola oleh wakil presidennya sekarang, kan? Bagaimana dengan presiden dan ketuanya? Levi bertanya. Keith segera berkata, itu masih dalam penyelidikan. Saya yakin kita akan segera menemukan siapa mereka. Tidak perlu, Kirin adalah presidennya, dan saya adalah ketuanya, ungkap Levi. Seolah-olah guntur telah menyambar Keith, saat dia menatap Levi dengan kaget. Dia segera sadar. Jika bukan karena Levi, mengapa Benny Quinton tiba di Northampton dan mempromosikan produknya? Lebih jauh lagi, mengapa Levi menghasilkan produk dengan kualitas rendah? Seseorang menjebak Morris Group. Dia terlambat menyadari apa yang terjadi. Izinkan anak buahku membantu penyelidikanmu, perintah Levi. Oke, Keith langsung setuju. Segera, sumber video yang rusak dikirim ke Phoenix. Levi, Benny, dan yang lainnya pergi untuk melihat sendiri perangkat yang terpengaruh. Setelah memeriksa perangkat, senyum muncul di bibir Levi. York, produk-produk ini bukan milik Morris Group. Keith dan anak buahnya tercengang. Selama produksi, saya telah menginstruksikan Departemen Teknis untuk mencetak beberapa kode khusus secara diam-diam di perangkat kami, untuk mencegah perselisihan terjadi. Namun, perangkat ini tidak memiliki kode. Anda dapat mengonfirmasi ini dengan memeriksa produk lain dari Morris Group. Keith menyuruh anak buahnya untuk langsung memvalidasi klaim Levi. Setelah membandingkan perangkat, orang-orang itu mengkonfirmasi bahwa Levi berbicara tentang kebenaran. Perangkat yang diproduksi oleh Morris Group memang memiliki kode khusus yang tercetak di atasnya. Perangkat ini di sini tidak memiliki. Cari tahu dari mana perangkat itu berasal, perintah Keith. Sementara itu, Phoenix dengan cepat memulihkan rekaman CCTV. Setelah menonton video, semua orang terkejut. Memang, seseorang telah mengganti perangkat medis. Mereka dijebak. Cari tahu siapa pria di video itu. Keith menjadi sangat marah. Dia tidak memihak, menjadi petugas polisi belaka. Jika bukan karena bantuan Levi, dia pasti akan salah menangani kasus ini. Oleh karena itu, dia meniup atasannya. Di sisi lain, Kirin menyerahkan berkas lain kepada Keith. Di dalam file ini ada bukti dan petunjuk tentang bagaimana kamar dagang Northampton mencuri teknologi inti Levi Group.
Oke, aku akan menyelidiki masalah ini juga. Kate mengangguk. Dia sangat mengagumi Levi. Levi benar-benar cakap, memecahkan masalah dengan mudah dan efisien, pikirnya. Masalah ini telah diselesaikan. Bahkan Merkuinton merasa lega. Bersambung.